Mungkin kendala dalam mendesain bis itu apa, Mas? Kendalanya itu pertama, kalau di Indonesia biasanya kalau di khususnya di armada itu sangat tergantung kepada ownernya. Tergantung ownernya. Iya. Kenapa kok setelah lulus ya nih dari karoseri kok malah mikirnya bikin miniatur, Mas? Nggak yang lain, misal usaha yang lain atau apa? Itu apa? Iya, soalnya mau bikin karoseri nggak ada modalnya. Oh, nggak ada modalnya. Ya udah. Akhirnya bikin karoseri itu sendiri. Oh, karoseri kecil-kecil. Oke, selamat datang kembali di channel Ionex Bis Indonesia. Nah, kali ini teman-teman ya, kita datang di karoseri ya. Tapi ini karoserinya beda. Ini karoseri miniatur ya. Jadi tetap bikin bis tapi yang versi kecil ya. Nah, kita di sini bersama sang owner nih ya. Mas apa, Mas? Nurkolis. Mas Nurkolis ya, Mas Nurkolis. Nah, ini beliau ini yang bikin miniatur bis ya. Berbagai macam bis itu di tempatnya di Muntilan, Mas ya. Muntilan dengan nama apa, Mas? Rase Automodel. Rase Automodel. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ini sama Mas Nurkolis. Kita ngobrol santai aja ya, Mas ya. Ya. Jadi gini, Mas, boleh diceritain nih backgroundnya sebelum mainan miniatur ini apa, Mas Nurkolis ini? Saya sebelum main miniatur kerja di karoseri. Di karoseri. Karoserinya apa, Mas? Di New Armada. New Armada, Magelang ya. Itu sebagai desainer. Oh, desainer ya. Jadi hampir produk karoseri New Armada dulu itu yang bikin desainnya Mas Nurkolis ya? Bersama tim. Bersama tim ya? Iya. Terus boleh diceritain, Mas, apa aja dulu proyeknya yang pernah dibuat lah, diikuti dulu di New Armada itu produknya apa aja? New Armada itu pertama Tauristo, medium bus. Tauristo. Kedua Magneto yang medium juga ya? Terus Evonex sampai Skylander. Oh, jadi Evonex series. Oh, ini ya, maksudnya untuk line up yang Evonex, kemudian ada Evolander ya? Iya. Evolander, terus Skylander. Oh, bis tingkatnya itu yang baru ini apa namanya? Ya, Skylander ya? Skylander. Itu ikut juga berarti? Ikut. Oh, itu. Terakhir itu. Terakhir itu ya, kenangannya itu ya. Nah, jadi emang basically Mas Nurkolis ini desainer ya, jadi teman-teman mungkin udah nggak asing lagi dengan bentuk bis lah ya, dengan apa namanya model-model dan desain bis. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, mungkin kendala dalam mendesain bis itu apa, Mas? Kendalanya itu pertama, kalau di Indonesia biasanya kalau di khususnya di armada itu sangat tergantung kepada ownernya. Tergantung ownernya? Iya, ownernya minta apa, nah kita harus nuruti permintaan. Oh begitu, jadi desainer itu menangkap beberapa desain kemudian diajukan gitu ke manajemen, kemudian tapi penentunya ownernya, iya. Owner karoseri berarti. Oh begitu. Itu kendalanya ya? Kesusahannya? Bukan kendala juga bukan. Kadang ownernya itu punya feelingnya bagus. Kadang kita milih beberapa alternatif yang kita anggap paling bagus, sama ownernya belum tentu bagus. Tapi malah laku. Iya. Oh berarti instingnya nih pas gitu ya? Oh ya. Jadi desain itu emang sebenarnya dibikin banyak model ya? Iya. Oh nanti tinggal dipilih, disortir, pilih mana yang yang disetujui lah ya sama sang owner itu yang menurutnya bisa laku. Oke, nah itu kan background soal karoseri ya? Iya. Berarti ini terus kenapa kok setelah lulus ya nih dari karoseri kok malah mikirnya bikin miniatur, Mas? Nggak yang lain, misal usaha yang lain atau apa? Itu apa? Ya soalnya mau bikin karoseri nggak ada modalnya. Oh nggak ada modalnya ya udah. Akhirnya bikin karoseri itu sendiri. Oh karoseri kecil-kecilan. Jadi memang nggak lepas ya, iya. Tetap dari dunia perkaroserian lah ya.
dari dulu suka, dari kecil suka bis. Suka bis ya. Dan di sini deket jalan Jogja Magelang. Habis pulang sekolah itu suka nongkrong lihat bis gitu, terus tertarik gitu. Oh, atau dulu sekolahnya di dunia desain mas atau gimana? Basicnya? Nggak ada hubungannya, desain grafis. Oh, ini desain grafis, tapi nggak ke, alat transportasi ya? Bukan desain produk, tapi desain grafis. Oh, grafisnya aja. Oh. Berarti kalau Mas Nurkolis ini sebenarnya kalau dulu mendesain itu sebenarnya desain bentuknya atau apanya mas? Lebih banyak ke apa? Kalau saya eksterior, bentuk eksterior sampai livery. Sampai livery itu Mas Nur? Iya. Berarti nanti kalau yang bagian interior itu ada desainernya lagi? Oh, jadi dipisah gitu ya? Iya. Jadi untuk bentuk-bentuk eksterior mulai dari headlamp sampai belakang itu semua Mas Nur ini yang mencari inspirasi nih? Dan mewujudkan. Nah, kalau headlamp biasanya cari, kan udah ada headlamp pasaran. Di pasaran. Nah, kita tinggal nerusin garis desainnya gitu. Garis desain. Oh. Kalau headlamp nggak buat sendiri. Nggak buat sendiri ya selama ini. Nah, misalnya mas, karena headlamp itu kan karena dijual di pasaran pasti nggak mungkin dong dijual di satu karoseri. Iya. Pasti di karoseri lain kemungkinan pakai yang sama. Iya. Nah, itu sebenarnya gimana mas? Maksudnya kan kadang orang pasti komentarinya, wah kok podo gitu, kok sama gitu kan? Ini sama gitu. Nah, itu untuk biar kita bisa dianggap bagus, itu biasanya gimana mas mengatasi biar desain itu berbeda ya, maksudnya berbeda dan menarik tuh gitu. Kalau dari jenengan? Kalau umpama apa ya yang headlampnya sama kira-kira Trisakti kan pakai rear lamp yang sama dengan Evolander ya. Yang Trisakti itu namanya Ultima kan? Kayaknya ya. Ya oke, itulah produk Trisakti ya. Iya. Intinya sama ini lampunya. Lampunya sama, tapi yang membedakan itu garis-garisnya. Garis-garisnya. Ya, garis pertemuan lampu mengangkat. Armada lebih lurus-lurus ya. Trisakti itu lebih smooth itu ada radiusnya gitu. Oh gitu ya. Jadi memang punya style ya. Nah kalau Mas Nurkolis sendiri itu sebenarnya stylenya desain itu style apa? Karakternya apa? Kalau dirinya sendiri loh di luar keputusan manajemen ya. Misal kalau mendesain itu senang style apa? Sporty atau garang atau elegan atau apa? Saya suka kalau di luar itu neoplan. Oh desain neoplan. Yang seri yang ada liner-linernya. Liner, city liner, Thor liner ya. Oh seperti itu. Itu simple. Garisnya sedikit tapi berkarakter ya. Simple tapi berkarakter. Oh, kan rata-rata pada biasanya kiblatnya ke Daimler tuh. Setra, Traffico gitu ya. Nah, tapi kalau Mas Nurkolis itu sebenarnya lebih suka ke gayanya neoplan ya. Iya. Karena karakter tadi ya. Oke, nah sekarang kembali lagi Mas ke ke dunia karoseri kecil ini ya, si Rase. Nama Rase itu sebenarnya apa Mas? Rase itu apa ya? Kalau dulu di kampung itu ada hewan yang kalau keluar malam hari, namanya luwak. Ya luwak. Luwak. Musang. Jenisnya Rase. Itu keluarnya malam hari. Cari makannya malam hari. Nah, kita pas itu kerjanya malam hari. Oh, karena dulu masih di karoseri? Iya. Jadi after work? Siang di karoseri, malam di karoseri kecil ya? Oh gitu, jadi istilahnya ibaratnya nih kayak luwak tadi, nyari makannya di malam hari ya? Berarti Mas ini luwak bukan? Luwak. Kalau saya garangan. Oh garangan, waduh. Ini bahaya kalau garangan ya ini. Tapi ada singkatannya. Apa Rase itu? Rase itu anggotanya semua anak Solo. Oh, jadi rezeki anak Solo. Oh itu yang filosofinya itu ya disingkat menjadi itu ya. Rezeki anak soleh. Oh Rase itu.
terus ditambahin auto model. Itu kok modelnya pakai kayak bahasa bukan kok nggak Indonesia itu model gitu kok. Model LLE gitu. Biar beda. Kalau di Jerman model ini pakai. Oh, berarti ini bahasa Jerman nih? Iya. Oh, kemungkinan bagian Jerman ini. Jerman itu karena jejer kauman. Oh, betul. Oke. Sini kauman. Oh, kaumannya sini ya, pantas. Berarti emang dikit banget ya nih ya. Jejer ya. Jadi sampingnya lah ya, sampingnya kauman itu Jerman. Oke Mas, nah kalau boleh cerita ini berarti startnya Rase itu sendiri itu tahun berapa? Awal terutama itu sejarah itu dulu mau buat bis bukan untuk jual, cuma buat untuk pajangan di rumah. Tapi ada temen datang, terus kok dilihat gitu. Kalau datang mesti mau beli. Oh gitu. Kok tak ini yang akhirnya menyerah juga. Terus buat lagi, terus dibeli lagi. Akhirnya dibuat tahun 2015. 2015 ya, berarti resminya ya, berdirinya itu. Berarti udah 5 tahun lah ya. 5 tahun. Berarti udah lumayan. Nah, dalam kendala membangun kayak bisnis miniatur ini Mas, ini kan tergantung komunitas nih. Iya. Marketnya kan komunitas banget nih, Bismania lah seperti itu. Nah, berarti itu biasanya pembelinya itu sebenarnya banyak Bismanianya atau non Bismania kalau di teman jenengan? Kalau pertama Bismania. Terus sekarang mulai merambah karoseri. Nah, karoseri mana aja Mas yang udah order nih mesinnya? Pertama itu Bogor Raya Sentosa. Oh itu pernah pesan ke Mas Nur ya? Terus? Ya lama. Banyak ya? Berarti ini bisa-bisa nih semua karoseri ya nih ya? Ya, ini karoseri Marco Polo Brazil juga nih ya. Ini offline ya kalau bisa ya. Belinya di sini. Nah, jadi teman-teman ya ini walaupun ini karoseri kecil, ternyata karoseri besar juga ordernya yang kecil ke sini gitu ya. Jadinya ya boleh dibilang produknya sudah diakui lah ya seperti itu. Jadi memang kalau karoseri pesennya seperti ini Mas, yang kecil-kecil gini. Tergantung permintaan. Kalau ini pesanan Trisakti ya? 1:50. Kalau yang ini? Tapi ini big bus ini. Oh medium. Kalau yang ini berapa nih? Ini 1:2. Biasanya tuh perbandingannya miniatur itu Mas, itu berapa aja di Indonesia ya? Kalau di Indonesia itu mungkin karena males ngitungnya. Oh ya? Dibulatkan 20, 110, 150. Oh angka-angka yang gampang lah ya, genap gitu ya. Kalau di luar? Kalau di luar itu orangnya mungkin agak pusing ya. 1/24, 1/87. Oh malah gitu-gitu ya? Angkanya enggak genap. Oh gitu. Mungkin biar enggak ketahuan ukuran aslinya. Oh mungkin biar enggak gampang ditiru gitu ya? Nah terus Mas Nur Koli sendiri membuatnya versi biasa atau versi susah tadi? Versi yang mudah. Yang mudah karena nggak mau susah ya Mas. Gimana? Soalnya apa? Nggak pintar matematika. Oh gitu. Ya jadi memang ya kalau bisa dibikin mudah aja lah karena mempercepat proses pastinya ya. Ngitungnya nggak kelamaan gitu ya. Oke, nah sekarang gini Mas, kalau dalam membuat miniatur ini ya, pengrajin miniatur ini itu sebenarnya kendala Mas, atau kesusahannya tuh apa aja Mas? Yang pertama itu masalah waktu. Berapa lama sih bikinnya? Kalau kita belum punya standar, tapi bisa paling cepat ini 2 hari dapat 3. 2 hari dapat 3 ini ukuran berapa? Ukuran 20. Oh yang segini? 2 hari 3? Itu tercepat ini? Lagi bagus moodnya atau gimana? Atau kepepet? Oh kepepet. Ya.
2 hari nggak tidur lagi. Oh, 2 hari nggak tidur ya. Kalau lagi nggak ke budget bisa 1 bulan. Normalnya. Atau mungkin di pembuat miniatur yang lain juga sama segitu rata-rata. Beda-beda. Kalau tergantung tingkat Kesulitan detailnya mungkin. Iya, sama prosesnya. Karena yang masih motong nada itu masih lama. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, dulu awalnya bahannya apa atau sekarang menjadi apa atau gimana ya? Untuk antisipasi tadi? Pertama itu triplek, full triplek. Full triplek. Itu ada masalah harus dempul. Oh banyak dempulnya, ini yang menjadi lama ya, ngalusinnya. Akhirnya pakai PVC lembaran. PVC ini ya. Tapi nggak tahan panas. Kalau kalau sering kopdar. Kopdar. Panasan bisa. Gelombang gitu enggak? Bentuknya apa? Berubah apa Mas? Dari medium bus jadi big bus gitu. Bis jadi pesawat. Oh, oke. Gitu ya. Ini yang salah ya, jangan didengar yang ini. Oke. Biasanya ada gelembung. Oh. Jadi nggak rata gitu ya? Deformasi. Oh ya. Jadi dari tadi tuh mau ngomong deformasi ini susah banget ya. Ya ini. Oke, jadi kalau PVC itu kelemahannya ya. PVC itu sama akrilik beda? Beda. Oh, PVC itu yang PVC itu kayak pralon bukan? semacam pralon, tapi lembaran. Oh, lembaran. Yang transparan juga? Enggak? Atau solid ya? Oh iya. Kalau sekarang pakai akrilik. Akrilik. Itu masalah cuma harganya mahal. Oh, masalahnya di harga ya. Oke, jadi kalau teman-teman ini mau bikin miniatur ya, itu ada 3 jenis tadi. Salah satunya ada yang triplek, ada yang PVC, dan ada yang akrilik. Semua punya keunggulan dan kekurangan masing-masing lah ya. Kalau triplek tentunya prosesnya akan pasti lama, itu karena banyak proses ya. Salah satunya dempul, ngalusin. Nah, kalau PVC mungkin lebih mudah dari triplek, tapi nanti kalau sering panasan berubah bentuk. Nah, kalau akrilik itu tadi harga ya, harganya nggak bisa ditawar karena memang bahannya saja sudah mahal seperti itu. Kemudian gini Mas, kalau misal nih ya kita mau bikin miniatur, nah miniatur itu ada biasanya apa aja Mas? Ini kan ada yang dikotakin, ada yang kayak gini, terus ada apa aja sih? Kalau kita tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Miniaturnya aja. Ada yang permintaan bisa buka-buka. Oh semuanya fungsi ya, jadi kayak pintu, full spec gitulah ya. Bagasi, rodanya, ada belok, ada lampu. Oh lampu-lampu segala itu. Nah dari semua part ini Mas, part misalnya yang ini yang gede ya. Iya. Part itu kalau bikin itu paling susah bikin apanya Mas? Kalau yang gede itu paling susah bikin pasang kaca depan. Oh kowel ya, di kowel. Iya. Kaca di kowel depan itu. Ya, kaca depan soalnya apa ya, multi radius kan ada Lengkungan. ke sini. Oh vertikal horizontalnya tuh melengkung lah ya. Iya. Itu paling bisa satu piece 6 bisa sampai 56 apa ya? 56 percobaan. Kalau pertama kali maksudnya. Oh berarti waktu pertama bikin bentuk kacanya? Iya. Bikin ini. Oh lengkungannya. Ini prosesnya dipanasin atau gimana Mas? Ini dipanasin. Oh. Pakai hotgun gitu. Ada yang kalau teman saya itu masak. Direbus. Biar melengkung gitu panasnya. Ya, empuk. Oh, biar empuk ya. Habis itu ditiriskan kan? Terus dikasih sama. Saus ya. Oke, jadi teman-teman ini tadi salah satunya pakai saus ya. Nah, jadi memang kendala bikin miniatur itu terutama yang kaca melengkung lah ya. Pokoknya ada radiusnya itu memang kesusahan. Mungkin di bis besar pun, di bis nyata pun juga yang melengkung-melengkung itu susah ya. Kalau di aslinya itu bikin kaca itu sampai trialnya paling banyak itu di kaca ya, kaca depannya.
Kalau kaca samping kan flat, tinggal tempel-tempel aja lah ya. Berarti hampir sama ya prosesnya untuk bikin kaca depan miniatur dan bis itu kurang lebih kesusahannya sama seperti itu. Kalau untuk di sini juga kayak jok, dashboard segala macam itu bikin sendiri atau ada partneran atau gimana Mas? Kalau dulu bikin sendiri, tapi sekarang jok partner ada. Untuk mempercepat aja ya, spesialis jok dan bikin jok gitu aja lah ya. Ya tapi juga ada bagusnya sih dengan kita bahasanya kan di sini bikin body nih, terus ada partner yang bikin part ya, mungkin part kecilnya gitu. Ini kan tandanya kita kolaborasi gitu. Jadi bisnisnya sharing lah, kita gitu sama-sama makan gitu. Nah ini bagus. Jadi buat teman-teman yang misal berencana nih Mas, pengen bikin ya entah personal ataupun perusahaan ya, instansi kayak gitu, kalau misal mau bikin kayak gini nih, range harganya berapa sih Mas? Paling murah itu 350. Itu yang model-model apa? Mini bis 130. Mini bis berarti kayak elep, bukan? Iya, kayak Rona gitu ya, bus yang MC gitu ya. Mini bis kan? Ya. Mikrobus lah ya. Ya seperti itu. Jadi itu kurang lebih 350. Itu ada ringnya sih. Ringnya dari 350 sampai 700 ribu. Nah 700 itu full spec. Belum juga. Tergantung bentuknya juga benar. Simpel. Seperti itu ya. Kalau medium bus itu skala 1,5 sampai 2 ya medium bus. Speknya. Oh speknya, maksudnya dari mau buka-bukaan atau enggak semua fungsi atau cuma sekedar bentuk aja gitu kan pasti harganya beda-beda ya. Iya. Ada dalamnya. Oh gitu. Terus kemudian kalau yang big bus Mas? Itu satu kan Murah? Murah itu 1,8 sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga ya. Jadi ini yang susah ini ya, tak terhingga ini maksudnya macam-macam. Karena miniatur tuh jadi dulu tuh cuma bentuk gitu. Terus bisa belok-belok, ya, lampu-lampu, bahkan dikasih suara engine ya. Itu ada. Nah, ada RC-nya segala. Nah, itu yang menentukan harganya unlimited tadi ya. Nah, ini jadi teman-teman pasti kan siapkan ini ya. Minta RC. Minta RC. RC kan ada yang RC-nya aja 4 jutaan. Oh, mesinnya aja lah ya. Oh, seperti itu. Jadi memang apa ya, dari hobi ini ya, jadi profesi ini ya ini kayak gini nih. Ini menunjukkan kalau hobi kita kalau ditekuni ya bisa juga menghidupi lah Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian gini Mas, kalau misalnya teman-teman yang jauh dan atau yang dekat sekitaran Jawa Tengah ya, DIY Jateng kayak gini, nah ini kalau mau datang ke sini kemana Mas? Alamatnya? Di Google Map. Rase Automodel. Rase Automodel ya. Karena alamatnya itu di Jalan Jogja Magelang, KM23. KM23 ya. Tapi masuk. Mas. 50 meter. 50 meter. Nah, jadi dari jalan Jogja mana tadi? Jogja Magelang. Jogja Magelang itu nanti di situ di KM23 masuk ke arah mana nih? Timur atau barat? Kalau dari Magelang belok kiri langsung. Belok kiri langsung. Kalau dari Jogja putar balik dulu ya. Iya. Itu tadi. Itu ya. Jadi teman-teman bisa datang langsung ke sini kalau misal nih ya pengen melihat langsung di lokasi ya. Mungkin kan ada yang wah nggak yakin, ya wih datang aja gitu loh. Yakin atau mau konsultasi dulu Mas, saya mau bikin gini. Jadi kalau bentuknya apapun bisa Mas. Yang penting budgetnya ready ya. Jadi semua tergantung budget ya. Budget ini penentu bagus enggaknya ini. Jadi ini seperti ini ya. Sekarang kan Mas Nur dulu sendiri ya. Nah sekarang ada timnya enggak Mas? Kalau sekarang? Ada. Yang tim pertama itu 4 orang. 4 orang. 4 orang terus ganti lagi 3 orang. Pernah 5 orang. Kemarin pas corona itu ya COVID itu tinggal 1 orang. siapa itu? Itu teman saya. Oh ada.
Jadi sekarang ini berapa orang? Kalau sekarang tergantung kita ordernya. freelance-nya ada. Oh, pakai freelance gitu lah ya. Tapi yang Kalau yang tetap satu. Oke, jadi biasanya ada berapa proses Mas kalau untuk membuat ini kayak apa namanya miniatur ini? Dari prosesnya itu apa aja? Pertama itu desain. Oh, mikirin desain dulu. Permintaannya apa kita buat Gambarnya. Gambar tampaknya. Buat depan samping. Blueprint-nya gitu lah ya. Iya. Kemudian dipotong sesuai Ukuran itu. Assembly ya. Dirangkai lah. Dirangkai, ditempel, cat finishing. Nah, dari semua itu proses yang paling lama ngapain Mas? Paling lama itu finishing. Oh, karena apa? Soalnya lu harus ketelitiannya tinggi, masang lampu, Oh, soalnya udah kecil juga ya? Iya. Semakin kecil Makin susah lah ya. Karena nanti kalau ngasal juga nggak rapi kan. Iya. Terus ini kalau untuk kayak ini kan ada livery. Nah, livery ini apa Mas? Ada cat atau stiker atau apa nih? Ada dua jenis. Ada yang kalau mampu proses cat, Ya. kalau nggak mampu proses. Kalau dua-duanya nggak mampu, nggak punya jawaban ya udah. Jadi kalau nggak mampu ya udah gitu kan. Kembalikan yang maha kuasa aja lah ya. Seperti itu. Jadi ada dua proses Mas ya. Pemilihan mau pakai stiker atau cat ya. Biasanya kalau cat yang kombinasi ya kayak bis berarti ya. Iya. Jadi yang besar-besar garis mungkin dicat. Nanti yang udah motif batik atau apa ya, tapi stiker lah ya. Nah, juga. Cat itu kelebihannya Apa? lebih Awet enggak? Lebih awet juga. Lebih menyatu dengan produknya. Kalau cat. Nut itu kan iya. stiker nutnya kecil juga. Tapi kalau cat ngikuti lagunya tuh. Oh iya. Tapi kekurangannya kalau ada sih pesen 100 gitu, pasti beda. Kalau cat ya? Iya, berarti masih by manual juga ya. Iya, andalnya di situ sih. Stiker pasti lebih mudah. Tapi kekurangannya itu kurang realistis ya. Kadang masanya Tapi pas enggak jadi. terkelupas. Oh, ini terkelupas. ada. Nah, ini stiker ini nggak kayak di clear gitu Mas? Gitu. Wah, di stiker terus di clear ya buat melindungi lah minimal awet berapa ini lah ya. Terus seperti itu. Nah, misalnya gini Mas, ada yang datang gitu mau beli nih ceritanya. Nah, mau beli kayak gitu prosedurnya tuh bisa lewat apa Mas? Kalau dirasa lewat Facebook Fanpage ya, fanpage-nya ada. Rahasia Automodel. Rahasia Automodel. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat-lihat dulu lah ya, lihat-lihat dulu bisa ke fanpage-nya di Facebook di Rahasia Automodel di Facebook ya. Itu di sana juga ada nomor WhatsApp juga Mas. Ada. Nah, jadi bisa ngobrol dulu mungkin sama Mas Nur. Oh, aku mau bikin ABCDFG. Itu bisa lah dikondisikan. Makanya harganya tadi makanya rank ya. Iya, rank. Karena tergantung spek dan permintaannya. Ya, di karoseri. Karoseri juga seperti itu, range juga lah ya. Tergantung isi speknya. Gitu. Kalau ini Mas, kemarin COVID, terus iya Mas, bisnisnya itu ngefek atau enggak? Kalau efeknya Bisa, karena apa? pesanan karoseri juga. Oh, karoserinya stop. Karoseri kan melayani PO stop nggak pesen juga. Nah, karoseri juga Nggak pesen. Miniatur ini. Miniaturnya juga. Jadi tetap berimbas juga lah ya. Tetap. Nah, terus kemarin corona terus ngapain Mas kalau nggak ada yang pesen? 3 bulan itu semedi. Oh, semedi ya. Jadi luang ya. 3 bulan ini cari
Inspirasi atau market lain? Kita buat Mainan. toys itu kan enggak. Oh, pasarnya umum lah ya. Anak itu kan di rumah untuk ada Mainan. Basicnya apa itu? Kayu ya. Jadi lebih simpel lah ya. Itu range berapa mas yang mainan? Itu 50 sampai 100. 50 sampai 100 ribuan aja. Jadi yang sederhana buat anaknya balita, ya kasih mobil-mobilan kayak gitu ya, toys kayak gitu lah ya. Jadi memang itu inovasi ya, kalau nggak gitu ya macet total ya. Jadi teman-teman ini tadi sekilas lah ya, kita ngobrol sama Mas Nur tentang apa namanya dunia miniatur. Nah di sini juga Mas Nur juga ikut komunitas Mas atau apa? Ada. Kalau pengusaha miniatur itu satuannya aja. Persatuannya apa namanya? Kalau di Indonesia Crafter. Indonesia Crafter apa? Indonesian Bush Crafter. Indonesian Bush Crafter itu grup Facebook atau grup? Iya. Oh ya ada. Dari se-Indonesia. Satu Indonesia. Lebih ke semua pengrajin miniatur ini. Butuh apa gitu. Lebih mudah lah ya. Mungkin temennya punya roda, punya apa, tinggal punya order lebih. Order lebih, misal nggak mampu lempar ke temennya lah ya. Nah, ini jadi memang harusnya seperti ini gitu ya. Karena kalau kita mau berdiri sendiri juga nggak akan kuat gitu. Makanya lebih baik bareng-bareng, kita bangun bareng-bareng ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misal mau pesan nanti kita kasih alamatnya, kontaknya, bisa langsung hubungi nanti ya di Rahasia Auto Model. Nah, oke ya, terima kasih Mas untuk waktunya ya. Sampai ketemu kembali. Oke, ayo naik bis menjalin persatuan anti kemacetan. Ciao.